Assalamualaikum, salam. Perkenalkan, nama saya Victorinus Gunadi, NIM 2021520092. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang perancangan angkutan umum. Yang pertama, kinerja angkutan umum. Pengertian kinerja operasional. Load factor adalah suatu angka yang menunjukkan besarnya penggunaan tempat yang tersedia dalam suatu moda terhadap kapasitas angkut moda tersebut, atau perbandingan antara jumlah penumpang yang diangkut dalam moda terhadap suatu kapasitas tempat duduk penumpang yang tersedia dalam moda tersebut. Standar 70%. F sama dengan M per S kali 100%. F sama dengan faktor muat, M sama dengan jumlah penumpang, S sama dengan total kapasitas angkut. Yang berikut prinsip dasar angkutan umum dan massal. 1. Angkutan umum diselenggarakan oleh pemerintah sebagai stakeholder dengan tujuan utama untuk memenuhi kebutuhan pergerakan masyarakat dengan tetap berpegang pada kelancaran arus lalu lintas secara keseluruhan. Yang kedua, angkutan umum bukanlah alat bagi pemerintah untuk memperoleh pendapatan daerah, bahkan pada rute tertentu kalau memang belum menguntungkan perlu disubsidi. Yang ketiga, angkutan umum bukan merupakan lahan bisnis dan sarana mengatasi problem tenaga kerja. Yang keempat, pemerintah sebagai fasilitator merupakan pihak yang paling berwenang menentukan kebijakan sekaligus bertanggung jawab terhadap keberadaan angkutan umum bagi pergerakan masyarakat. Waktu tunggu. Waktu yang dibutuhkan bagi penumpang atau pengguna jasa untuk menaiki kendaraan atau angkutan kota yang akan melakukan perjalanan. Waktu tunggu untuk kendaraan umum maksimal 20 menit untuk semua moda transportasi termasuk angkutan kota. Keberangkatan berjadwal, yaitu untuk frekuensi rendah, misal KA jarak jauh, pesawat, bus jarak jauh, penumpang dapat merencanakan perjalanannya. Tidak teratur. Tidak ada pengawasan sehingga berpengaruh pada frekuensi. Teratur atau diawasi. Ada pengawas yang dapat menyesuaikan waktu pemberangkatan pada setiap rute untuk mengimbangi perubahan permintaan penumpang sepanjang hari. Permintaan penumpang berubah. Kekosongan dalam pelayanan karena sebab tertentu. Berdasar panggilan dilakukan atas permintaan penumpang, baik jika kendaraan tersedia sesuai permintaan. Yang berikut, kemampuan mencapai tujuan. Accessibility. Handal dapat dipastikan teratur. Kemudahan. Akses pasti dalam mendapatkan tempat. Waktu berpergian. Ada jam khusus dan waktu yang dibutuhkan dalam melakukan perjalanan. Tiba di tujuan dapat dipastikan. Bagasi. Kapasitas bagasi yang sesuai dengan kebutuhan perjalanan. Yang berikut, survei angkutan umum. Survei dinamis, yaitu survei yang dilaksanakan di dalam kendaraan. Load factor, waktu tempuh, kecepatan. Survei statis, yaitu survei yang dilakukan di titik tertentu, misal terminal atau halte. Survei kecepatan. Cara ini dilakukan dengan kendaraan. Contoh yang dikendarai pada arus lalu lintas dengan mengikuti salah satu dari kondisi operasi sebagai berikut. Pengemudi berusaha membuat kendaraan. Contoh, mengambang pada arus kendaraan dalam artian mengusahakan agar jumlah kendaraan yang disiap sama dengan kendaraan yang menyiap. Pengemudi mengatur kecepatan sesuai dengan perkiraan kecepatan arus kendaraan. Kendaraan melaju sesuai dengan kecepatan batas kecuali terhambat oleh kondisi lalu lintas yang disurvei. Pada cara ini dapat diperoleh kecepatan perjalanan total dan kecepatan bergerak serta lokasi hambatan dan lamanya hambatan di sepanjang rute. Survei kecepatan dinamis. 1. Identifikasi titik awal sampai akhir. 2. Alat yang digunakan. 3. Jumlah repetisi. Metode yang
metode yang digunakan. Menggunakan dasar standar yang diacau. Pemberian nilai dengan skala tertentu. Menunjukkan nilai mengenai kebutuhan dan kepentingan akan suatu variabel tertentu didasarkan dari pelanggan. Penyelesaian masalah atau isu strategis dengan memperhitungkan keinginan harapan pelanggan. Yang berikut perancangan angkutan umum. Terminal. Definisi terminal. Terminal adalah merupakan tempat awal dan akhir operasi transportasi atau trayek. Terminal adalah tempat penggantian moda atau rute. Fungsi terminal. Yang pertama, tempat muat barang atau penumpang dari atau ke atas kendaraan. Tampung penumpang dari tiba hingga berangkat. Barang, packing, atau simpan. Collect, mengumpulkan barang dan penumpang dalam ukuran yang ekonomis. Yang berikut jenis terminal. Yang pertama jenis, melayani khusus penumpang, melayani khusus barang. Moda. Pelabuhan, moda angkatan laut dan ASDP. Stasiun KA, Driport sampai terminal peti kemas. Interaksi, penumpang dan barang angkutan, penumpang yang diantar, penumpang yang bawa kendaraan, pejalan kaki. Yang berikut fungsi dasar terminal. Bagi pejalan kaki, tempat dapat beli tiket, tempat menunggu kendaraan. Park and ride, tempat memarkir kendaraannya selama berpergian, tempat dapat membeli tiket, tempat menunggu, tempat naik kendaraan untuk memulai perjalanannya, tempat mengakhiri perjalanan dengan angkutan umum lalu mengambil kendaraannya untuk pulang ke rumah. Lokasi terminal penumpang. Lokasi terminal ditetapkan dengan memperhatikan A. Rencana umum tata ruang demi daya guna dan hasil guna pelayanan terminal terhadap elemen-elemen perkotaan. B. Kepadatan lalu lintas dan kapasitas dalam jalan di sekitar terminal. Aksesibilitas dan kelancaran sirkulasi lain di dalam dan sekitar terminal. C. Keterpaduan moda angkutan baik intermoda maupun antar moda, yaitu kemudahan, kenyamanan, keamanan, dan keandalan pelayan pergantian moda. D. Kondisi topografi lokasi terminal, yaitu biaya kontraksi. E. Kelestarian lingkungan. Yang berikut fungsi pelayan terminal. Terminal utama, melayani angkutan utama, angkutan pengumpul atau penyebar antar pusat kegiatan nasional, dari pusat kegiatan wilayah ke pusat kegiatan nasional, serta perpindahan antar moda khususnya moda angkutan laut dan udara. Terminal utama dapat dilengkapi dengan fungsi sekunder, yakni pelayan angkutan setempat atau lokal sebagai mata rantai akhir sistem perangkutan. Terminal penumpang, melayani angkutan pengumpul atau penyebar antar pusat kegiatan wilayah, dari pusat kegiatan lokal ke pusat kegiatan wilayah. Terminal penumpang dapat dilengkapi dengan pelayanan angkutan setempat. Terminal lokal, melayani penyebaran antar pusat kegiatan lokal. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih.